Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama hari ini. Lagi dan lagi, ratusan siswa SMP di Blora diduga keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis. Geger, sesosok mayat wanita ditemukan sudah membusuk di kawasan pemakaman Dukuh Sukamarto, Sragen. Polda Jawa Tengah mencopot AKBP Basuki dari jabatan Kepala Subdirektorat Samapta, buntut dugaan keterlibatan dalam kematian dosen Untak Semarang. Sesosok mayat dengan jenis kelamin wanita ditemukan di kawasan pemakaman di Dukuh Sukamarto, Kecamatan Sidoharjo, Sragen. Mayat ditemukan dalam keadaan membusuk. Jasad berkelamin perempuan Rabu siang ditemukan di tempat pemakaman umum Dukuh Sukamto, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen. Berdasarkan hasil temuan, kondisi mayat sudah hampir membusuk. Selain itu, petugas juga menemukan barang-barang milik korban di sekitar lokasi penemuan. Usai diidentifikasi awal, jasad lalu dievakuasi ke RSUD Sragen untuk menjalani pemeriksaan luar. Dari hasil pemeriksaan RSUD Sragen, korban diduga telah meninggal lebih dari 3 hari hingga kondisinya telah membusuk. Di tubuh korban tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, namun karena meninggalnya sudah agak cukup waktu sehingga sudah mulai rusak. Demikian, Mas. Itu sering di situ. Tidak pernah kelihatan, jadi tidak pernah kelihatan dan dimungkinkan dia pendatang. Sementara hasil penyelidikan polisi, korban diketahui bernama Sunarsih, warga Jambi. Petugas juga telah menghubungi keluarga korban. Dari pihak keluarga menuturkan, wanita berusia 57 tahun ini telah meninggalkan rumah di Jambi sejak 5 tahun lalu. Heri Prastio melaporkan dari Sragen. Seorang pria di Boyolali terekam kamera pengawas mencuri sebuah tas berisi uang setoran SPBU Mini senilai 17 juta rupiah. Pelaku membawa kabur tas korban kurang dari semenit. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan detik-detik aksi pencurian yang dilakukan oleh seorang pria di salah satu SPBU Mini di Desa Cepogo, Kabupaten Boyolali, Jumat lalu. Dengan menggunakan sepeda motor, pelaku sudah tahu tas incarannya yang berisi uang setoran dari SPBU Mini. Tak butuh waktu lama, pelaku dengan cepat mengambil tas tersebut di bawah mesin pompa BBM. Pemilik tas yang juga karyawan SPBU Mini mengatakan kejadian pencurian begitu cepat. Dirinya tak mengira jika tas yang ia tinggal sebentar untuk membeli makan dengan sekejap dicuri maling. Akibatnya uang senilai 17 juta rupiah yang akan disetor pun raib dibawa kabur. 9/4 lebih lah, 9.20 lah. Itu saya tutup sebagian pintu, itu mau saya pergi ke puskesmas, mau beli somai. Terus pulang dari situ sekitar tidak lebih dari 5 menit lah saya ke sini, terus sudah makan somai, sudah balik sini. Sudah melayani pembeli sampai 3 orang lah. Terus itu saya mau taruh uang lagi ke tas, terus tasnya nggak ada. Berbekal rekaman kamera pengawas, karyawan SPBU Mini langsung melapor peristiwa pencurian ini ke polisi. Pada hari Jumat kemarin ini tanggal 21 November kurang lebih pukul 9.18 menit yang terekam di CCTV ini, memang betul terjadi dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi di Pertasop milik BUMDes Desa Cepogo yang letaknya di Dukuh Wates,
Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada sebab kejahatan bisa muncul kapanpun, dimanapun, karena ada niat dan kesempatan. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Polda Jawa Tengah mencopot AKBP Basuki dari jabatan Kepala Subdirektorat Samapta. Buntut dugaan keterlibatannya dalam kematian tak wajar dosen Untak Semarang. AKBP Basuki kini sudah ditahan dan menunggu sidang kode etik. Polda Jawa Tengah masih terus melakukan penanganan terkait kematian tak wajar Dwinanda Lencia Levi, dosen Untak Semarang yang melibatkan AKBP Basuki. Saat ini proses pemeriksaan dugaan pelanggaran etik dan pemeriksaan unsur pidana yang tengah berjalan. AKBP Basuki sendiri telah dicopot dari jabatannya sejak 21 November lalu. Basuki yang menjabat Kepala Subdirektorat Samapta, statusnya kini adalah anggota Yanma Polda Jawa Tengah. Pencopotan jabatan yang melekat pada Basuki dilakukan untuk mempermudah serta mempercepat proses hukum dan kode etik, dan secepatnya akan menggelar sidang kode etik untuk menjatuhkan sanksi. Sejak tanggal 21 November yang lalu sudah dimutasikan menjadi Pamen Yanma Polda Jawa Tengah dalam rangka pemeriksaan. Dan saat ini Bitpropam sedang melakukan proses verbalisem terhadap berkas tersebut dan dalam waktu dekat akan segera dilakukan sidang kode etik yang bersangkutan. Yang diharapkan ini teman-teman sekalian bisa mendapatkan hasilnya pada saat sidang tersebut dilaksanakan. Sementara terkait penanganan pidana dilakukan secara terpisah oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah. Penyidik sendiri telah melakukan gelar perkara internal dan memutuskan untuk menaikkan status ke tahap penyidikan. Polisi juga masih menunggu hasil autopsi forensik dari RSUD Karyadi Semarang untuk mengetahui penyebab kematian korban. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Dua desa di Pati ribut masalah jalan. Kedua desa mengklaim memiliki hak atas jalan tersebut hingga kasus ini masuk ke persidangan dan memanas antar warga. Perebutan batas wilayah antar desa Tambaharjo dan Payang di Kecamatan Pati Kota terkait jalan sepanjang 450 meter membuat hubungan warga memanas. Kedua desa mengklaim memiliki hak atas jalan tersebut dan mendorong proses hukum di pengadilan. Jalan itu secara administrasi masuk Tambaharjo. Namun Desa Payang menyatakan jalan tersebut merupakan warisan nenek moyang yang telah mereka bangun dan rawat secara turun-temurun. Kasus sengketa ini pun berproses di Pengadilan Negeri Pati. Siang kemarin, petugas pengadilan bersama tim terkait melakukan pengukuran jalan dengan pengawalan ketat ratusan polisi. Situasi sempat memanas saat warga Tambaharjo meneriaki kepala desa Payang. Namun beruntung dapat dikendalikan sehingga kegiatan berlangsung aman. Desa Payang berharap memiliki hak atas jalan itu sehingga bisa melakukan pemeliharaan dan pembuatan talut. Sedang Desa Tambaharjo mengaku memiliki bukti administratif kuat dan meminta putusan objektif demi menjaga kerukunan warga. Punya tanah dilewati orang lain tidak izin gimana? Kira-kira gimana? Boleh nggak? Kan gitu. Tapi kalau seandainya Arif, welcome, boleh. Tapi jangan diminta. Masalahnya segoblok-gobloknya kepala desa, mas. Sebodoh-bodohnya kepala desa itu pasti tahu peta wilayah. Dan ini peta wilayahnya masuk Tambaharjo. Lah bapak-bapak kalau kepengen paham, kepengen tahu, pasang peta wilayah di situ. Oke? Dan mudah-mudahan hasil nanti jangan sampai ada gejolak antara Payang dan Sang yang saya pikir itu warga mas yang saya pikir itu nggak apa-apa gitu. Memang masuk wilayah Tambaharjo, tapi untuk kepemilikan karena yang merawat beratus-ratus tahun ya sejak Indonesia belum merdeka sampai sekarang itu dan dana dari Desa Payang semua. Kepemilikan dengan wilayah itu lain ya. Diinginkan saya hanya kepengen diberi hak
untuk merawat jalan ini saja. Berarti menjadi biayanya desa itu tahun ya? Dan sesudahnya itu kami serahkan ke Pemda atau kabupaten. Itu saja. Diajukan ke PN. Pengadilan Negeri Pati menjadwalkan sidang kesimpulan digelar secara elektronik pada 15 Desember 2025. Perkembangan proses hukum terus dipantau untuk mencegah gejolak di masyarakat. Arif Nur melaporkan dari Pati.